Libur Lebaran telah usai, masyarakat pun kembali ke aktivitas masing-masing. Data Kakor Lantas Polri menyebut hingga Senin pagi sekitar 60% pemudik atau lebih dari 1 juta kendaraan sudah masuk ke Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang jumlah pemudik di jalur tol tahun 2025 mencapai 2.178.000 orang. Menurut Kapolri, jumlah ini meningkat 0,6% dibanding tahun lalu. Untuk mengurai kepadatan lalu lintas, Polri telah melakukan sejumlah skema rekayasa seperti one way dan kontraflow. Yang saat ini melaksanakan mudik, ini khusus yang di jalur tol ya, ini angkanya 178 juta. Tahun lalu 2.168. Jadi ada peningkatan. Sampai saat ini sudah 52% yang masuk Jakarta dan sebelum kita laksanakan one way nasional, ini kita juga menerapkan rekayasa baru yang namanya one way lokal. Data sementara Kakor Lantas Polri mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik 2025 sekitar 2.600 kecelakaan. Angka ini menurun 30% dibandingkan arus mudik dan balik tahun lalu. Untuk Laka Lantas juga alhamdulillah ada penurunan dari 3.728 selama operasi. Tahun 2025 2.637. Jadi ada penurunan jumlah kecelakaan 30%. Fatalitas korban meninggal dunia turun 47%. Ini selama operasi data nasional. Soal jumlah pemudik tahun 2025, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bilang data masih diakumulasikan dari berbagai moda transportasi. Untuk saat ini, Kementerian Perhubungan masih fokus pada penyelenggaraan arus balik. Kalau mengenai data, kalau tadi yang disampaikan Pak Kapolri adalah data yang dari jalan tol. Sedangkan kami adalah yang bersifat nasional dan sampai saat ini kami fokus adalah pada penyelenggaraan arus mudik maupun arus balik. Nanti ada saatnya kami akan mengkompilasi semua data sehingga tidak muncul data seolah berbeda ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Kapolri adalah benar, itu adalah arus mudik untuk jalan tol maupun jalan arteri. Saya rasa itu cukup. Belum, karena kami memang saat ini fokus untuk penyelenggaraan angkutan balik dan mudik dan balik. Cuti bersama Lebaran 2025 akan berakhir hari ini. Sebelumnya, Kapolri memperkirakan puncak arus balik Lebaran akan berlangsung 5 hingga 7 April 2025. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, libur Lebaran telah usai, masyarakat pun kembali ke aktivitas masing-masing. Data Korlantas Polri menyebut hingga Senin pagi, sekitar 60% pemudik atau sekitar 1.300.000 kendaraan sudah masuk ke Jakarta. Selain itu, angka kecelakaan di arus balik dan mudik tahun ini menurun hingga 30% dibanding tahun lalu. Untuk itu, saudara, kita bahas soal evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2025. Bersama narasumber saya, Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Aris Syahbudin. Selamat pagi, Pak Aris. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Pak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Sebelum saya masuk ke pertanyaan kepada Bapak, saya dari Kompas TV ingin mengapresiasi proses arus mudik dan arus balik tahun 2025 ini yang terbilang lancar. Terima kasih untuk Polri dan juga stakeholder terkait yang telah menyukseskan ini, Pak. Ya, terima kasih Mas Mario. Minimal kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Siap. Oke, Pak, saya ke pertanyaan pertama terkait dengan evaluasi ini. Pak, kalau sebelum evaluasi, kita ingin tahu apakah pada hari ini, tanggal 7 April, sudah menjadi puncak arus balik atau diprediksi Polri masih ada tanggal 8 ataupun tanggal 9? Baik, kemarin Polri beserta seluruh stakeholder terkait dipimpin oleh Pak Kapolri melakukan kegiatan flag off one way nasional yang dimulai dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70
di Cikatama dan yang dilanjutkan dengan kegiatan kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 36. Data yang kami dapat dari pengelola tol bahwa kemarin sesi 1 saja dari mulai pukul 06.00 sampai dengan 14.00 di hari sebelumnya itu hanya mencapai 55.000 kendaraan yang masuk. Kemudian karena pelaksanaan kegiatan one way nasional tersebut, bahwa kendaraan di sesi 1 itu bisa tertarik hampir 80.000 kendaraan. Kemudian sampai dengan tadi malam, seperti yang tadi disampaikan oleh pada berita sebelumnya, bahwa sampai dengan pukul 22, untuk jumlah kendaraan yang masuk wilayah Jakarta dari 4 gate utama yang mengarah ke Jakarta, itu sudah mencapai 55,8%, sejumlah 1,3 juta lebih. Yang diprediksi nanti di pukul 06.00 kita masih melaksanakan penghitungan bahwa kendaraan yang masuk ke wilayah Jakarta itu sudah mencapai antara 62 sampai 63%. Jadi secara akumulatif bahwa kemarin atau sampai dengan pagi ini pukul 06.00 adalah menjadi puncak arus mudik di tahun 2025 ini, khusus untuk masyarakat yang melaksanakan perjalanan melalui jalan darat. Demikian, Mas Mario. Oke, Pak, ini ada beberapa rekayasa lalu lintas, strategi untuk mengurai kepadatan ataupun kemacetan. Ada kontraflow, ada one way. Apakah dari evaluasi yang dilakukan oleh Polri bahwa strategi-strategi ini mampu diterapkan dan efektif dalam mengurai kepadatan dan juga kemacetan di arus balik dan arus mudik ini? Rekayasa lalu lintas yang kita lakukan itu kan yang pertama mendasari hasil evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan sebelumnya, baik itu kegiatan operasi Nataru kemarin maupun operasi Ketupat di tahun 2024. Kemudian kita juga mengelaborasi dengan penambahan-penambahan infrastruktur yang ada, baik itu penambahan lajur, penambahan jalur tol fungsional, penambahan gate dan lain-lain. Setelah itu kita melaksanakan simulasi-simulasi. Hasil simulasi dan prediksi kita beserta stakeholder terkait, kita sudah mencoba memproyeksikan berkaitan dengan bangkitan arus lalu lintas di tanggal-tanggal yang akan dilintasi oleh masyarakat, baik arus mudik maupun balik. Nah, terjadinya ketidakseimbangan antara pergerakan masyarakat dari dan menuju Jakarta inilah yang kita laksanakan rekayasa untuk memaksimalkan kapasitas ruas jalan itu sendiri, sehingga level of service jalan itu semakin besar dan daya tampungnya kepada arus kendaraan itu juga semakin memadai. Nah, ini yang kita lakukan. Pada saat arus balik, bahwa pergerakan masyarakat itu lebih besar dari arah timur, ya, dari arah Semarang kemudian menuju Jakarta, termasuk dari Bandung. Makanya kita menambah jumlah kapasitas ruas jalan yang kita siapkan untuk menampung ini. Nah, ini yang kita lakukan melalui rekayasa baik itu one way dan kontraflow, termasuk kita juga mengantisipasi bangkitan arus lalu lintas yang timbul akibat pemberlakuan rekayasa tersebut. Dan ini kita sudah hitung, memang ada resiko peningkatan arus lalu lintas di beberapa penggal jalan, dan itu kita coba untuk memaksimalkan, menguraikan untuk kepentingan yang lebih besar dan masyarakat yang melintas juga yang lebih banyak. Demikian, Mas. Oke, termasuk dengan one way lokal yang baru tahun ini diterapkan ya, dinilai efektif begitu ya Pak ya? Iya, karena biasanya one way itu langsung dilaksanakan dari katakanlah Cikampek sampai dengan Kali Kangkung ya. Saat mudik, tapi kita mencoba untuk mengurai. Ada satu hal yang kita evaluasi juga, bahwa banyak masyarakat yang menginginkan perjalanan itu dilakukan pada saat kepolisian atau stakeholder melaksanakan kegiatan one way. Ini salah satu yang menjadi hal menarik pada saat kita melakukan informasi tersebut. Makanya kita sudah melaksanakan one way lokal itu dimulai tanggal 3 dari Penggalan dari Palimanan 188 sampai dengan 70, dan kita perpanjang sampai dengan kemarin puncaknya kita melaksanakan kegiatan one way nasional. Demikian, Mas Mario. Termasuk tadi Bapak juga menyebutkan tol fungsional. Ini efektif juga kan Pak mengurai kemacetan itu?
Ya, memang tadi kita sampaikan bahwa kita melaksanakan manajemen rekayasa itu salah satunya adalah menghitung penambahan infrastruktur yang ada, termasuk tol fungsional. Ada beberapa ruas tol fungsional yang saya highlight. Yang pertama itu ruas tol di Jogja Solo, yaitu seksi Prambanan Taman Martani. Itu kita jadikan sebagai alternatif untuk apabila terjadi kepadatan di jalur arteri Prambanan ke Jogja, Klaten. Nah, itu kita gunakan dan itu cukup sangat membantu. Dan yang paling memang membantu sekali adalah pada arus balik tahun ini adalah dioperasionalkannya tol fungsional Japek 2 Selatan dari Sadang kilometer 76 sampai dengan Bojongmangu itu di daerah Delta Sari, Bekasi, Kabupaten Bekasi sejauh 30,6 kilo. Dan itu tadi malam kita lakukan beberapa kali pengalihan arus lalu lintas ke sana, terutama yang dari arah Bandung atau Cipularang untuk mengurangi kepadatan di tol Jakarta Cikampek yang mulai kemarin sore itu cukup padat. Kemudian ditambah adanya hujan hingga menurunkan kecepatan atau terjadinya perlambatan di ruas tol Jakarta Cikampek, dan kita berlakukan pengalihan beberapa kali ke ruas tol fungsional tersebut. Demikian. Oke Pak, kalau kita melihat bahwa ada di satu sisi dari pemerintah sendiri berhasil melakukan arus mudik dan arus balik ini di tahun 2025. Tetapi di sisi lain tentu saja ada pastinya catatan-catatan kecil dari Polri dan juga pihak terkait atau stakeholder terkait dengan mungkin saja ada fasilitas-fasilitas penunjang, fasilitas pendukung yang masih mendapatkan catatan minim di tengah arus mudik dan juga arus balik ini. Apa saja catatannya mungkin saja tahun ini dan di tahun depan ataupun di mudik berikutnya bisa dioptimalkan kembali? Baik, yang pertama seperti rest area menjadi permasalahan klasik, ditambah pelayanan, jumlah pelayanan berapa banyak pun memang akan menjadi salah satu hambatan yang ada. Karena masyarakat banyak menggunakan pada masa bersamaan. Nah, ini memang perlu kita pikirkan kembali bagaimana kita mengajak peran serta pemerintah daerah untuk juga mampu memberikan layanan rest area di luar jalur tol. Kita sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwa apabila Anda keluar tol terdekat, kemudian masuk lagi, itu tidak akan menambah jumlah tarif yang Anda bayarkan. Itu tujuannya untuk, tapi sosialisasi ini saya rasa perlu, salah satu yang menjadi catatan kita. Yang kedua, dari sisi masyarakatnya ini, Mas Mario, pada saat arus balik, bahwa makin banyak kendaraan yang rusak. Jadi itu yang pertama. Jadi banyak sekali hambatan kita pada saat melaksanakan rekayasa itu terhambat karena terjadinya kendaraan yang rusak. Mungkin kendaraannya juga perlu dilakukan servis dulu sebelum balik, tidak hanya pada saat mudik, dan ini banyak terjadi menjadi hambatan. Yang kedua, itu terjadi kelelahan pada saat memasuki jalur Cikampek hingga masyarakat memaksakan diri berhenti di bahu jalan. Nah, ini yang memang kita sayangkan, agak dilematis kita menghimbau mereka untuk tidak berhenti bahu jalan karena ini cukup berbahaya dan juga menghambat arus lalu lintas. Nah, yang ketiga, pada saat arus balik ini catatan kami makin banyak masyarakat yang kehabisan dana di kartu tolnya mereka. Ya, tol gate Cikatama itu menjadi salah satu yang menjadi hambatan adalah terjadinya kehabisan uang untuk membayar dana tol. Ini yang catatan-catatan yang saya rasa harus kita perbaiki lagi ke depan. Oke Pak, kalau terkait dengan jumlah, misalkan sampai saat ini pihak Polri masih terus menghitung terkait dengan jumlah pemudik dan arus balik. Tetapi hingga data mutakhir terkini hingga tanggal 7 April ataupun 6 April kemarin, bagaimana melihat data pemudik maupun mereka yang arus balik juga? Apakah memang jika dibandingkan dengan tahun lalu itu mengalami penurunan atau gimana? Kalau data yang melintasi ruas jalur jalan dibanding tahun lalu itu malah terjadi peningkatan. Ya. Jadi tidak hanya di tahun ini dengan beberapa perbaikan yang kita lakukan, tiap harinya itu itu terbagi, Bang. Jadi tidak terjadi puncak yang demikian tinggi karena kita mulai tanggal 3 itu kita sudah melaksanakan kegiatan one way, dan ini cukup menarik masyarakat. Gitu ya, hingga ada beberapa strategi yang lain yang harusnya kita laksanakan tidak jadi kita laksanakan karena memang puncaknya
walaupun tinggi di tiap hari, namun tidak terjadi puncak yang demikian tinggi untuk di hari-hari tertentu. Demikian. Oke, Pak, ini kecelakaan menjadi salah satu yang menarik nih Pak untuk dibahas. Bagaimana di tahun ini mengalami penurunan? Apa sebenarnya strategi Polri dalam arti bahwa untuk mengurangi, meminimalisir kecelakaan yang terjadi berbeda dengan tahun lalu, di tahun ini semakin menurun? Baik, yang pertama memang kita juga agak sedikit appreciate bahwa angka kecelakaan turun begitu tinggi. Namun yang kita perlu catat adalah 95% kecelakaan itu terjadi di arteri. Kemudian kendaraan roda 2 juga 94% itu melibatkan kendaraan roda 2. Jadi ini yang perlu kita antisipasi hingga kita menempatkan pos pengamanan, pos pelayanan itu banyak di jalur arteri. Khususnya karena yang terjadi untuk roda 2 itu adalah terjadinya kecelakaan itu karena yang pertama kelelahan, yang kedua adalah mixed traffic yang berada di jalur arteri. Dan ini kita bisa tekan hingga ini yang banyak menyumbang untuk menurunkan angka kecelakaan. Walaupun roda 2 tetap menjadi penyumbang penyebab kecelakaan tertinggi. Itu yang perlu kita antisipasi hingga bisa menurunkan. Di ruas tol memang terjadi penurunan, tapi kalau di kumulatif angkanya secara kuantitas memang tetap yang paling banyak menyumbang penurunan angka kecelakaan itu berada di jalur arteri itu sendiri. Demikian Mas Wario. Oke, Pak, menarik bahwa kendaraan roda 2 sebagai penyumbang angka kecelakaan di mudik dan juga arus balik ini, apakah ke depan Polri mengimbau lebih kepada penggunaan angkutan transportasi umum kepada para pemudik yang menggunakan motor tahun ini untuk nantinya meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di mudik berikutnya? Hampir setiap tahun kita melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan roda 2 sebagai sarana transportasi untuk melakukan mudik, apalagi untuk ruas-ruas yang cukup jauh karena ini satu rentan, kedua juga memang tingkat fatalitasnya untuk roda 2 cukup tinggi. Ditambah lagi biasanya pada saat mudik ini beban tambahan roda 2 itu juga lumayan. Sudah tambah penumpang, tambah barang. Nah ini, kita memang, namun memang kita tidak bisa melarang secara tegas bahwa tidak boleh kita larang gitu. Apalagi operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan yang bersifat preemptif atau preventif. Hingga beberapa upaya yang kita lakukan untuk mengurangi tingkat fatalitas tersebut adalah pada saat kemarin mudik itu kita melakukan pengumpulan kendaraan tersebut, kita kawal antara provinsi, antara kabupaten, kemudian juga di beberapa tempat seperti Jawa Tengah melakukan penghentian, kemudian roda 2-nya itu diangkut dengan truk dan penumpangnya diangkut dengan bis. Kemudian juga kita menghimbau bagaimana mereka mengoptimalkan penggunaan atau mudik gratis yang disiapkan baik itu pemerintah maupun BUMN. Tapi memang jumlahnya terbatas. Tapi kembali lagi Mas Mario, banyak masyarakat yang merasa bahwa roda 2 itu lebih praktis untuk bisa mengangkut mereka dan keluarganya pada saat pelaksanaan mudik tahun ini. Terakhir Pak, evaluasi secara menyeluruh dari pihak Polri terkait dengan arus mudik, arus balik tahun ini? Secara umum saya hanya berbicara berkaitan dengan data bahwa kita selama pelaksanaan operasi ini adalah mengedepankan terkait dengan aspek keselamatan. Itu yang menjadi utama. Walaupun beberapa data yang ada berkaitan dengan katakanlah waktu tempuh rata-rata yang ditempuh masyarakat dari Jakarta ke Semarang itu mengalami peningkatan. Kemudian juga alhamdulillah tidak terjadi kejadian-kejadian yang menonjol. Ada beberapa kecelakaan namun tidak sampai kejadian seperti tahun-tahun lalu yang menonjol. Kemudian di penyeberangan Merak ini yang perlu kita highlight juga, itu tidak terjadi hal yang seperti tahun lalu ada macet sampai 8-11 jam. Karena memang kita berserta seluruh stakeholder terkait sudah melakukan simulasi, kemudian penggunaan beberapa dermaga yang diberlakukan secara diatur betul kendaraan itu lewat, termasuk cara bertindak dari pada saat arus balik maupun arus mudik yang tentu saja berbeda. Kemudian juga penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang kemarin berhimpitan dengan pelaksanaan Nyepi juga akhirnya bisa kita kelola dengan baik kerjasama antar pemerintah daerah Jawa Timur dengan Bali termasuk kepolisiannya dan ASDP hingga dua pelaksanaan hari raya yang berdekatan ini tetap bisa kita layani dengan baik. Mungkin yang dapat kami sampaikan, Mario.
Evaluasi sudah dilakukan, imbauan pun terus diberikan, dan kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Polri dan juga stakeholder bersama terkait dengan arus mudik dan balik ini sehingga lebih lancar, dan catatan-catatan kecil yang tadi disampaikan bisa nantinya dioptimalkan kembali di arus mudik berikutnya. Terima kasih Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudin atas waktunya. Sehat-sehat Pak, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, kami akan segera kembali dengan dialog terkait dengan arus mudik dan juga arus balik lebaran tahun 2025. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, libur lebaran telah usai, masyarakat pun kembali ke aktivitas masing-masing. Data Korlantas Polri menyebut hingga Senin pagi sekitar 60% pemudik atau sekitar 1.300.000 kendaraan sudah masuk Jakarta. Selain itu, angka kecelakaan di arus balik dan mudik tahun ini menurun hingga 30% dibanding tahun lalu. Kita bahas soal evaluasi arus mudik dan balik lebaran 2025 bersama sejumlah narasumber saya. Ada Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Ria Marlinda Palo. Selamat pagi Bu Ria. Selamat pagi. Terima kasih Ibu sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini, dan juga pengamat transportasi Universitas Indonesia Ellen Tangkudung. Selamat pagi Ibu Ellen. Selamat pagi. Terima kasih Ibu sudah bergabung juga di dialog ini. Selamat pagi Ibu-Ibu, dan saya ke Ibu Ria. Bu Ria, kalau melihat hingga saat ini, hingga Senin pagi ini, sudah berapa jumlah kendaraan yang balik ke Jakarta melalui Trans Jawa dari data yang Anda punya? Ya, kalau kita dapat data gitu ya, informasi ya, di hari kemarin dari shift 1 sampai dengan shift 3 itu sudah 118.000 kendaraan dalam satu hari kemarin. Sedangkan di hari sampai dengan H+5 itu memang sudah mencapai di 389. Jadi kalau bisa dikatakan ini sudah hampir 550.000 kendaraan sudah kembali ke Jakarta dari timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Jadi ini angka yang cukup tinggi, dan memang sesuai dengan prediksi bahwa memang di tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 itu merupakan waktu-waktu puncak arus balik Lebaran 2025. Oke, sesuai dengan prediksi, apakah memang juga hari ini tanggal 7 merupakan puncak arus balik, ataupun masih ada tanggal 8 dan tanggal 9 prediksi dari JTT? Ibu Ria, maaf mungkin audionya belum koneksi. Ya. Jadi oke. Boleh diulang. betul. Jadi memang di tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 itu memang sesuai dengan prediksi sebagai tanggal-tanggal yang menunjukkan angka tinggi atau angka puncak arus balik Lebaran 2025, dan itu terjadi memang di tanggal 5 dan tanggal 6 kemarin sampai dengan 6 dini hari ya. Jadi untuk di tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 itu mungkin karena sudah selesai liburnya dan juga hari kerja juga sudah beberapa yang mulai gitu ya. Jadi memang angkanya tidak setinggi nantinya di tanggal 5 dan 6 sesuai dengan prediksi kami. Oke. Dari Jasa Marga Trans Jawa Tol sendiri melihat terkait dengan evaluasi selama arus mudik dan balik ini, apa yang menjadi catatan dari JTT? Ya, kalau di kami catatannya luar biasa ya. Jadi memang benar bahwa melakukan proses arus balik, arus mudik ini perlu banyak sekali instansi yang bergerak bersama. Dan kami dari Jasa Marga Trans Jawa Tol sebagai Jasa Marga Group sangat mengapresiasi seluruh kerjasama yang sudah dilakukan dalam waktu H+10 gitu ya, sampai nanti kita masih berlanjut lagi H-10 sampai dengan H+10. Jadi kepolisian gitu ya, dari ke perhubungan dan juga dari Jasa Marga Group, semuanya mitra kami juga di seluruh Trans Jawa Tol, itu juga luar biasa. Dan itu menjadi catatan buat kami, dan kami terus melakukan evaluasi atas segala yang dilakukan dalam hal melayani operasional. Karena kemarin memang jika diperhatikan gitu ya, dalam rangka arus mudik, arus balik, itu banyak sekali rekayasa lalu lintas yang dilakukan sepanjang ruas Trans Jawa Tol. Gitu. Oke, saya ke Bu Ellen. Bu Ellen, melihat evaluasi dari arus mudik dan balik tahun 2025, dinilai lancar, sukses dilakukan. Menurut Anda seperti itu? Ya, kita harus mengakui ya bahwa dan mengapresiasi bahwa
penyelenggaraan arus mudik dan balik ini cukup baik, dan saya paling menyoroti soal keselamatan. Ya. Jadi itu yang utama. Memang lancar, nyaman. Kalau keselamatan kurang, itu tentu saja tidak boleh seperti itu. Dan kalau dari data yang katanya turun sampai 30%, nah itu sangat-sangat baik. Ya. Mudah-mudahan itu bisa juga berlanjut seterusnya, ya, bukan hanya di arus mudik dan arus balik. Tapi yang masih menjadi prihatin adalah bahwa 90% kecelakaan itu melibatkan sepeda motor, dan itu pasti ada di luar jalan tol, sehingga perhatian. Kalau secara umum sukses, tapi mungkin secara detail harus lebih diperhatikan. Artinya secara detail artinya tidak hanya jalan tol, tapi jalan arteri dan juga di rest area dan tempat-tempat perhentian di jalan arteri juga harus diberikan secara khusus untuk sepeda motor ini. Itu yang harus sangat diperhatikan. Oke, kalau di dalam tol sendiri Bu, apakah Anda melihat bahwa rekayasa lalu lintas yang diterapkan, misalnya one way nasional dan juga one way lokal, efektif tahun ini, berjalan lancar? Ya, kalau kita lihat kan ini bukan pertama kali. Ini sudah berkali-kali ya dilakukan, dan setiap tahun stakeholder sudah bersama-sama melakukan analisa dan evaluasi dari hasil sebelumnya. Kemudian itulah yang digunakan untuk membuat simulasi-simulasi yang tahun ini. Ya, dengan demikian sudah dapat dipelajari waktu-waktu yang paling krusial dan juga waktu-waktu tempat-tempat atau lokasi-lokasi mana yang harus dilihat lebih detail. Dan menurut saya rekayasa lalu lintas itu sudah cukup baik, sehingga apa yang terjadi adalah kelancaran. Kalau di jalan tol, oke, itu lancar. Tapi memang sekali lagi saya harus sampaikan bahwa di luar jalan tol, di beberapa jalan arteri, bukan saja Trans Jawa ya, tapi juga di Sumatera atau jalan arteri Sukabumi, Nagrek, Pantura, itu masih terjadi kemacetan. Dan itu yang harus juga diberikan effort yang luar biasa kepada di jalan-jalan arteri itu, seperti yang sudah effort yang diberikan secara luar biasa oleh Jasa Marga dan juga mitra-mitra yang lainnya di jalan tol. Oke, saya ke Bu Ria. Bu Ria, bagaimana melihat bahwa ini terkait dengan strategi penerapan rekayasa lalu lintas tersebut? Apakah dari evaluasi yang terjadi bahwa arus mudik dan juga arus balik Lebaran tahun ini sesuai dengan prediksi dari PT JTT sendiri atau bagaimana? Dalam arti bahwa ini dilakukan penerapan strategi ini di tempat atau kilometer yang memang padat sesuai dengan prediksi dari JTT, ataukah mungkin meleset dari prediksi, misalkan ada di kilometer berapa yang tidak sesuai dengan prediksi tetapi terjadi penumpukan atau kepadatan pada tahun ini? Ya, untuk arus balik mudik memang betul dari Bu Ellen gitu ya, ini memang sudah dilakukan dari tahun lalu gitu ya, 2 tahun lalu sudah melakukan rekayasa lalu lintas di titik-titik kepadatan. Jadi dan itu merupakan hasil evaluasi kami bersama gitu ya, dengan kepolisian terutama, karena sudah mengerti gitu ya karakteristik pengguna jalan dan juga karakteristik jalan tol di seluruh. Saya untuk ruas Jakarta Cikampek gitu selalu dilakukan kontraflow 1 lajur 2 lajur dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47, bahkan diperpanjang sampai dengan kilometer 36. Itu merupakan titik-titik kepadatan yang ada di jalan tol Jakarta Cikampek. Untuk one way dilakukan dari kilometer untuk arus mudik ya, dari kilometer 70 ke kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Ini merupakan 2 barier favorit pengguna jalan gitu selama arus mudik, dan sebaliknya di arus balik pun, dan bahkan di area Semarang ABC juga sering dilakukan one way lokal. Ini untuk mendukung pengguna jalan untuk begitu mendapatkan one way nasional gitu ya, itu akan didukung dengan menarik pengguna jalan untuk dapat lancar masuk ke dalam gerbang tol Kali Kangkung. Jadi berbagai evaluasi sudah dilakukan Mas Mario, dan ini juga merupakan
selain kita melakukan rekayasa lalu lintas bersama dengan kepolisian, sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana cara kami untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh pengguna jalan. Dan ini luar biasa juga kami mengapresiasi media yang sudah 24 jam juga memberikan informasi tersebut, bahkan ada yang sudah menginap sama di gerbang tol Cikampek Utama gitu ya, di gerbang tol Kali Kangkung. Ini luar biasa. Jadi membantu kami dalam melakukan rekayasa dan memberikan informasi kepada pengguna jalan. Oke, apakah ini juga termasuk dengan bagian dari kelancaran yang disebabkan diskon tarif tol yang terus diberikan oleh PT JTT atau seperti apa? Ya, betul. Jadi memang stimulus itu juga berpengaruh terhadap pengguna jalan. Jadi dari awal sejak mudik gitu ya, kita sudah lakukan juga potongan tarif tol dan dibalik pun. Nah, kalau di mudik karena periodenya cukup panjang, ini cukup dinikmati, cukup membantu. Dan sama juga dengan balik ya, bahkan kami masih menerapkan potongan tarif tol yang akan berlaku di tanggal 8 April, jadi besok jam 5 pagi sampai dengan 10 April jam 5 pagi. Ini untuk memberikan stimulus bagi pengguna jalan ketika masih ingin berlama-lama di kampung halaman, namun ingin kembali dalam minggu ini gitu ya Mas Mario. Ya, oke. Saya ke Bu Ellen. Bu Ellen, bagaimana melihat bahwa secara keseluruhan dinilai lancar dan juga sukses arus mudik dan juga arus balik tahun ini. Tapi kalau Anda melihat evaluasinya seperti apa? Apakah karena mungkin saja ini libur yang panjang yang akhirnya membuat tidak adanya kepadatan di satu hari sehingga tidak terlihat kemacetan panjang ataupun juga kecelakaan bisa diminimalisir, atau sebenarnya bagaimana? Ya, pastilah ya, jarak waktu yang libur yang cukup panjang ini berpengaruh sehingga distribusi kendaraan di jalan raya itu bisa terbagi gitu ya di hari-hari, dan sosialisasi yang sudah diberikan tentang waktu cuti dan juga ada WFA itu sudah sampai ke masyarakat sehingga mereka menggunakan waktu liburan ini. Walaupun kalau saya menilai dari sisi lain ini terlalu panjang. Jadinya memang menguntungkan dari sisi distribusi kendaraan, tetapi ada beberapa penyampaian dari teman-teman saya bahwa ini terlalu panjang, sehingga hal yang perlu juga diperhatikan adalah soal logistik. Angkutan logistik pasti terganggu ya, karena semua fokus 20 hari loh, kalau H-10 sampai H+10 itu fokus di kendaraan pribadi dan yang sukses ini ya. Tetapi bagaimana dengan logistik? Mereka harus melewati jalan-jalan arteri yang cukup padat, juga ada bis-bis yang kembali berlawanan arah dengan one way, itu juga harus berjibaku di jalan-jalan arteri. Itu juga banyak yang mengeluhkan soal itu, dan itu perlu dipikirkan juga. Jadi secara holistik pemerintah harusnya melihat itu ya, bahwa ada angkutan-angkutan logistik juga yang harus ditolong dengan masa mudik ini. Ya, angkutan logistik yang diatur lebih cepat ya, sehingga kendaraan arus lalu lintas untuk kendaraan pribadi, kendaraan umum ini bisa melintas lebih dahulu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi memang itu harus dipikirkan juga ya, bagaimana angkutan logistik itu juga bisa beroperasi dengan baik ya, karena itu menyangkut juga kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Oke, apakah juga mungkin Ibu, selain libur yang panjang ini, juga dipengaruhi ini lancarnya arus mudik dan balik ini karena jumlah pemudik yang turun, atau bagaimana dari evaluasi Anda? Saya belum tahu soal angka ya, tapi kalau prediksinya memang sangat turun. Walaupun kalau pengamatan saya itu tidak turun. Ya, tidak turun artinya prediksi yang lalu dengan prediksi yang sekarang kok bedanya jauh sekali gitu ya. Itu, tapi itu prediksi. Tapi kenyataannya walaupun turun mungkin tidak signifikan untuk dikatakan bahwa itu jadi lancar karena pemudiknya turun ya, karena memang ada dua perjalanan. Satu untuk lebaran mudik itu benar-benar dilakukan oleh urbanis ya, mereka memang tempat tinggal dan orang tua atau keluarganya ada di desa atau ada di kabupaten, ada di luar kota, sehingga mereka mau nggak mau harus pulang. Tetapi ini juga waktu-waktu ini juga dimanfaatkan oleh mereka liburan yang benar-benar ke kampung cuma lewat aja, tapi benar-benar ke tempat-tempat liburan. Nah, liburan inilah yang dimanfaatkan dengan waktu yang panjang ini, sehingga terjadi peningkatan juga menurut saya. Walaupun dikatakan ekonomi kita tidak
terlalu baik-baik saja, tetapi kenyataannya tempat-tempat liburan ya walaupun tidak membludak, Ya, tetapi masih ramai. masih ramai Ya, gitu. Berarti Anda mau bilang bahwa penerapan strategi yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun ini efektif untuk mengurai kepadatan dan juga lancar nih Bu ya? Ya, dari sisi lalu lintas ya. Dari sisi jalan tol pasti saya harus apresiasi bahwa ini sudah dilakukan dengan sangat baik, dengan koordinasi yang sangat baik dan terdistribusi dengan baik lalu lintasnya dengan rekayasa-rekayasa yang sudah dilakukan sangat cermat, artinya bukan saja dengan manual, tetapi juga di latar belakangi dengan simulasi-simulasi yang sudah dilakukan dengan teknologi informasi yang cukup baik. Oke, saya ke Buria. Buria, bagaimana melihat tadi Korlantas Polri mengatakan ada beberapa catatan. Misalkan di dalam jalan tol itu ada fasilitas penunjang seperti rest area yang masih sampai saat ini ada masukan-masukan dari warga, kritis dari warga terkait dengan rest area tersebut. Bagaimana Anda melihat ini catatan-catatan kecil? Apakah memang masih menjadi catatan dari masyarakat atau apa saja selain fasilitas penunjang, selain rest area tersebut? Ya, betul. Jadi memang untuk rest area, untuk ruas Trans Jawa Group gitu ya, di Jasa Marga Trans Jawa Tol itu kami mempunyai 40 rest area yang tersebar untuk di Jasa Marga Group. Itu jadi satu fenomena ketika memang pengguna jalan memilih waktu-waktu favorit mereka tuh selalu di pagi hari gitu ya, atau di subuh gitu ya. Dari malam hari menjelang ke subuh, di mana itu waktu-waktu beristirahat sebenarnya. Jadi rest area sendiri itu sudah dimiliki banyak sekali tempat beristirahat. Bahkan untuk di periode arus mudik dan arus balik dari Jasa Marga Trans Jawa Tol itu di gerbang tol Ciperna itu kita sudah memanfaatkan kantor sebenarnya. Jadi kantor gerbang tol di Ciperna yang cukup menampung besar sekali kendaraan gitu ya, banyak kendaraan di dalam, dan itu dimanfaatkan kemarin oleh pengguna jalan. Dan beberapa tempat seperti di gerbang tol Kalikangkung juga biasanya ada pengguna jalan juga yang mampir gitu untuk beristirahat sejenak di situ. Jadi kami kemarin memang sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga berbagai stakeholder untuk memastikan beberapa gerbang tol yang dilalui dari pengguna jalan ketika memang rest area sudah penuh itu bisa dapat dimanfaatkan. Nah, yang kedua, kolaborasi kami tidak hanya di lajur jalan tol saja, tapi di dalam rest area. Di dalam rest area pun ketika pengguna jalan sudah cukup padat, kami pasti langsung memberikan informasi kepada seluruh pengguna jalan melalui aplikasi, melalui DMS yang tersebar di seluruh jalan tol Trans Jawa gitu ya, bahwa untuk dapat menggunakan rest area berikutnya. Dan yang pasti memang kemarin kami juga terbantu gitu ya, selain rekayasa di dalam rest area, kami juga terbantu dengan sebelum periode Lebaran ini dimulai, kita sudah memberikan informasi di mana saja rest area dan apa saja fasilitas yang terdapat di dalamnya, sehingga pengguna jalan memang sudah mulai paham gitu ya ketika melewati jalan tol Jakarta Cikampek, melewati Palimanan Kanci, melewati di Semarang ABC, itu mereka sudah paham mana saja rest area yang besar atau tipe A yang bisa mereka datangi untuk pengisian BBM gitu ya, atau sekedar untuk beristirahat di parkir rest area. Oke, bagaimana juga dengan ada evaluasi dari Korlantas Polri tadi, masih banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan. Ini penanganannya akan seperti apa nanti? Ya, pasti kita akan lakukan evaluasi berlanjut gitu ya. Memang titik-titik lelah itu selalu ada gitu, dan di bahu jalan ini kami sudah melakukan kerjasama dengan kepolisian betul gitu, dari patroli yang berjalan, terus juga dari CCTV yang kami punya gitu. Jadi begitu di CCTV kami melihat ada penumpukan kendaraan dikarenakan di bahu jalan cukup banyak gitu ya, pengguna jalan yang berhenti, itu kami sudah berkolaborasi gitu ya, dan bahkan saya dengar dari kepolisian juga bekerja sama dengan Poluan juga ya untuk persuasif approach kepada pengguna jalan yang tertidur di bahu jalan. Jadi ini sungguh sangat efektif pada saat periode arus mudik dan arus balik kemarin. Termasuk mobil derek jalan tol kalau misalkan ada apa-apa tuh ya, Mbak Ria? Betul. Kalau derek jalan tol sendiri kita sudah dari awalnya gitu ya, untuk di Cikampek sendiri kita sudah standby sampai dengan 9 kendaraan gitu, dan ini bekerja sama dengan seluruh ruas yang ada di sekitar, dan juga di Trans Jawa itu bahkan tidak hanya derek ya Mas, jadi memang ada personil on call juga yang sampai dengan 500
personil yang tersebar di seluruh Trans Jawa, baik dari sisi preservasi, dari sisi operasional gitu ya, lalu lintas itu kita sudah siagakan selama periode kemarin. Sebelum saya ke Bu Ellen, saya juga ada sedikit dari Korlantas Polri bahwa memang mungkin ini kesalahan pribadi sebenarnya, tapi masih banyak potret masyarakat yang ketika mau masuk ke dalam gerbang tol selalu kurang dana pribadinya untuk bayar tol tersebut. Nah, ini ada solusi-solusi seperti ini untuk permasalahan-permasalahan kecil seperti ini? Ya, kalau dari Jasa Marga memang kami sudah secara Jasa Marga Group gitu ya, udah memberikan informasi bahkan berapa sih tarifnya gitu dari Semarang ke Jakarta gitu, bahkan untuk kita sudah hitungkan juga berapa sih kalau dapat potongan tarif gitu, nilainya juga kita sampaikan. Nah, di dalam gerbang tol atau di area gerbang tol memang sudah disiapkan layanan top up. Tapi memang betul beberapa pengguna jalan terutama di barier kami di Cikampek Utama, begitu tap in Kali Kangkung berhenti tap out di Cikampek Utama, mereka baru ingat saldonya kurang. Bahkan kemarin kami perhatikan saldo kurang itu di angka kalau dari Semarang sampai dengan Jakarta di 440 gitu ya. Mereka tuh saldonya 407.000 gitu. Jadi mungkin lupa pernah pakai atau bagaimana. Jadi memang betul pengguna jalan yang melakukan top up di gerbang. Namun kami dari Jasa Marga di aplikasi Travoy itu bahkan bisa mengisi langsung selain dapat informasi, kita juga bisa mengisi uang elektronik di dalamnya. Dan di rest area pun convenience store itu juga sudah bersedia untuk dilakukannya top up di situ. Jadi berbagai informasi platform channel gitu ya sudah kami sampaikan untuk pengisian top up ini. Dan yang pasti memang di gerbang tol selain alat kami siapkan, personil juga sudah kami siapkan. Seperti mobile reader ya, itu personil kami sudah berjalan. Bahkan kalau ketika ada antrian gerbang, jemput bola gitu ya untuk mendatangi, untuk menanyakan apakah top up-nya apakah saldonya sudah sesuai apa belum, ataukah perlu di top up atau belum gitu. Mas. Saya ke Bu Ellen. Bu Ellen, kita bahas berangkat dari kecelakaan tersebut. Bagaimana Anda melihat bahwa di tahun ini pengguna kendaraan bermotor masih tinggi, ataupun juga tidak hanya kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan pribadi masih tinggi. Menurut Anda penggunaan transportasi umum untuk mudik masih belum optimalkah atau gimana sebenarnya? Iya, kalau dikatakan belum optimal, sebenarnya sudah. Yang pertama, transportasi umum kereta itu massal dan itu sudah sangat diminati sehingga tiketnya pun habis ya kereta untuk Trans Jawa ya maksudnya. Nah, kemudian bis itu tidak overload, tetap masih ada kapasitasnya ya karena mungkin sudah sebagian menggunakan kendaraan bis mudik gratis itu ya, mungkin sebagian. Tetapi di beberapa terminal itu tidak terjadi kepadatan luar biasa, sehingga kita bisa melihat bahwa kapasitasnya masih ada. Nah, kalau dikatakan masih banyak orang menggunakan kendaraan roda 2, alasannya sangat klasik sama seperti yang lalu, bahwa yang pertama mereka sudah punya sepeda motor ya. Kalau mereka urbanis, mereka seperti tidak mungkin meninggalkan sepeda motornya di rumah kontrakan misalnya ya, sehingga takut hilang, takut ada banjir atau kebakaran dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi pasti mereka bawa. Yang kedua, faktor sosial adalah ya untuk memperlihatkan bahwa mereka sudah punya kendaraan di daerahnya. Tetapi di daerah-daerah itu ternyata juga angkutan yang mereka bisa gunakan sangat terbatas, sehingga sepeda motor itu masih sangat diperlukan di daerah ya. Angkutan umum di daerah, malahan beberapa daerah itu angkutan umum jadi kosong ketika lebaran karena mereka semua lebaran. Jadi memang roda 2 itu menjadi pilihan karena faktor bahwa sama klasik dari yang lalu. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi atau kesadaran masyarakat untuk berkeselamatan dalam mengendarai sepeda motor. Apapun mixed traffic tidak bisa dihindari dan mereka harus punya cara untuk bisa selamat dengan pakai helm dan segala atribut untuk supaya selamat gitu. Dan cara juga mengendarai kendaraan supaya tidak lelah. Ada tempat-tempat istirahat di jalan-jalan arteri. Oke, kita harapkan apa yang menjadi catatan-catatan kecil ini bisa memberikan evaluasi kepada pemerintah terkait dengan mudik Lebaran tahun depan, dan juga kita apresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah pada tahun ini berjalan lancar dan juga masyarakat bisa menikmati mudik dan juga balik dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Terima kasih
Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Ria Marlinda Palo dan juga pengamat transportasi Universitas Indonesia Ellen Tangkudung. Terima kasih Bu Ibu atas waktunya. Sehat-sehat selalu Bu.